Baik, selamat siang Bapak. Yang pertama, saya menyampaikan ucapan terima kasih banyak kepada Bapak karena sudah memberikan soal yang begitu menarik untuk kami hari ini, di mana kami mahasiswa sosiologi diminta untuk bukan hanya saja memahami atau mengetahui informasi yang menjadi trending topik atau informasi baru hari ini, melainkan juga kami diminta untuk mulai mencarikan informasi tersebut sebagai bahan analisis untuk membuat cakrawala berpikir kami tetap menjadi cemerlang dan bisa meningkatkan kualitas intelektual kami sebagai mahasiswa. Pada kesempatan ini, sebelum saya menyampaikan apa yang menjadi hasil pemikiran saya terkait dengan soal yang Bapak berikan, saya ingin memperkenalkan diri yang pertama. Bahwa nama saya Yasintu Silva Darman. Saya mahasiswa sosiologi semester 6 kelas A. Berkaitan dengan soal yang Bapak berikan, saya mencoba untuk belum masuk kepada substansi, tetapi saya ingin mengantar pembicaraan ini dengan kalimat-kalimat yang saya susun nantinya, yang sebetulnya mengarah kepada substansi itu tersendiri. Saya ingin menyampaikan sebuah latar belakang sehingga apa yang menjadi inti pembahasan saya hari ini betul-betul memiliki konek antara pengantar tersebut dengan hasil pemikiran saya terkait dengan fenomena atau peristiwa atau isu yang ada hari ini. Yang pertama memang berbicara tentang negara, bahwa Indonesia juga merupakan salah satu negara yang ada di bumi ini, ada di dunia ini, yang sebetulnya memiliki sejumlah harapan, memiliki sejumlah tujuan. Jadi dalam pundak negara itu sendiri sebetulnya memikul sejumlah visi dan misi untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat. Jadi secara konseptual memang negara menyimpan sejumlah harapan, mengkantongi sejumlah harapan dan niat untuk membawa kesejahteraan kepada kehidupan masyarakat itu sendiri. Yang berikut, bahwa berbicara tentang negara itu tidak terlepas dari adanya sistem politik di dalamnya. Sistem politik itulah yang kemudian menimbulkan kekuasaan di dalam negara itu sendiri. Sekarang kita bicara kepada pemerintah, bahwa sebetulnya pemerintah merupakan instrumen negara yang menciptakan pemerintah itu sendiri dengan sejumlah harapan dan sejumlah niat dari negara itu sendiri, bahwa pemerintah adalah instrumen negara atau alat negara yang bertemu langsung dengan kehidupan masyarakat dengan satu tujuan dan satu harapan, yaitu dengan segala kebijakan pemerintah menciptakan kesejahteraan kehidupan negara. Hari ini kita berbicara tentang pemerintah dengan segala kebijakan yang ada, dan kebijakan tersebut kemudian ada di dalam regulasi atau ada di dalam aturan. Nah, aturan tersebut merupakan aturan yang diciptakan atau dibuat oleh pemerintah itu sendiri. Jadi kehadiran pemerintah di sini sebagai sebuah entitas yang sebetulnya sangat urgen, bukan saja hanya menciptakan kebijakan sekaligus menciptakan regulasi tersebut. Nah, sekarang kita berbicara tentang kebijakan itu disertai dengan regulasi, dan regulasi yang kebijakan yang sifatnya sangat bervariasi, sekaligus regulasi yang sangat bervariasi atau sangat banyak. Salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yaitu kebijakan bantuan sosial. Kebijakan bantuan sosial ini merupakan salah satu kebijakan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat. Hari ini kita bicara soal bantuan sosial. Bantuan sosial kalau coba kita kaitkan dengan COVID-19 hari ini, bahwa bantuan sosial merupakan bantuan yang didistribusikan untuk menangani atau memberikan sejumlah bantuan kepada kehidupan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 ini. Pandemi COVID-19 ini bukan yang terjadi di Indonesia, melainkan terjadi di
sebagian besar negara hari ini. Dan ini menjadi sebuah isu yang sangat atau sebuah keadaan yang sangat ditakuti oleh seluruh masyarakat di dunia ini. Pandemi 19 atau COVID-19 hari ini menggugat pemerintah untuk mengeluarkan namanya kebijakan bantuan dana sosial atau bantuan sosial. Bantuan sosial tersebut diberikan atau dibuat oleh pemerintah sebagai wujud nyata dari kebijakan mereka. Tapi hari ini ketika kita melihat isu yang menjadi trending topik dari salah satu pemerintah, yaitu Bupati Bolaang Mangondaf Timur, Sulawesi Utara, namanya Alasehan Salim Lancar, menjadi viral hari ini karena beliau menyampaikan sejumlah pendapat, menyampaikan sejumlah buah pikirannya terkait dengan regulasi yang dibuat oleh pemerintah, yaitu regulasi dalam yang memiliki kaitan dengan bantuan dana sosial, yang menurut beliau sebetulnya bahwa regulasi tersebut yang dibuat oleh bukan hanya satu pemerintah tetapi ada beberapa pemerintah, Menteri Dalam Negeri, kemudian Menteri Desa dan lain sebagainya. Justru aturan-aturan itu memiliki saling tumpang tindih menurut beliau. Saling tumpang tindih terhadap regulasi ini kemudian itu bisa berakibat pada bantuan sosial, dana bantuan sosial. Karena tumpang tindih aturan kemudian itu tidak bisa memperlancar atau mempercepat proses pendistribusian bantuan dana sosial. Sehingga hari ini kita bisa lihat bahwa bantuan dana sosial di tengah pandemi COVID-19 itu mungkin hanya orang-orang tertentu saja yang mendapatkan bantuan. Tetapi orang lain sebagian besar mungkin belum mendapat. Persoalannya ada pada soal tumpang tindih regulasi. Sehingga hari ini juga saya secara pribadi memang memiliki pendapat yang bersifat mendukung terhadap kritik terhadap dari bupati itu. Sehingga memang kalau kita telusuri dengan baik bahwa memang tumpang tindih aturan ini sebetulnya berdampak kepada pendistribusian bantuan dana itu. Sehingga ada asumsi dalam kehidupan masyarakat juga hari ini bahwa ada semacam asumsi, yaitu adanya kasus korupsi di sana nantinya. Kenapa? Karena memang sampai saat ini sudah berapa bulan kasus pandemi COVID-19 tetapi masih diberbelit-belit soal regulasi, sehingga pendistribusian bantuannya pun masih sangat berbelit juga. Sehingga pernyataan dari bupati ini memang sesuai dengan realitas dalam kehidupan masyarakat. Berbelitnya aturan itu berdampak kepada pendistribusian bantuan dana sosial terutama. Sehingga memang kalau kita telusuri bahwa hari ini masyarakat tidak sedang menuntut aturan tersebut, tetapi yang dituntut adalah sebuah pendistribusian barang. Sekarang masyarakat sedang berada dalam situasi yang cukup terkontaminasi karena memang betul-betul membutuhkan negara sebagai lembaga yang bertujuan untuk mensejahterakan atau memberi kenyamanan kepada kehidupan masyarakat. Sehingga hari ini banyak sekali orang yang mempertanyakan eksistensi negara dan pemerintah. Di mana visi misi mereka untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat? Kalau toh hanya pemerintah sebagai instrumen negara hadir hanya untuk membuat regulasi, dan regulasi tersebut berbelit-belit sehingga berdampak pada kehidupan masyarakat, yaitu pendistribusian bantuan, terutama bantuan dana sosial atau bansos, itu justru mengalami sebuah kendala yang besar. Kritikan ini memang suatu kritikan yang sangat tajam, sekaligus kritikan yang memang betul-betul mampu menggugah kesadaran masyarakat, sekaligus soal membongkar praktik di dalam kehidupan pemerintah itu sendiri. Bahwa pemerintah hari ini jangan terlalu berbelit-belit dengan regulasi yang ada. Buat regulasi yang tepat dan sekaligus melakukan proses pendistribusian barang atau bantuan dana sosial dengan cepat pula. Itulah yang dituntut oleh masyarakat. Karena yang dituntut, yang dibutuhkan masyarakat hari ini adalah bukan soal regulasi, tetapi soal pendistribusian barang. Itu saya rasa menjadi sebuah hal yang sangat penting disampaikan oleh
bupati tersebut terkait dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, bahwa memang sebetulnya pemerintah adalah instrumen negara yang hadir melalui proses politik, sehingga disebut sebagai pemerintah politik atau pemerintah yang hadir karena proses politik. Pemerintah itu, proses politik itu sebetulnya hadir untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat. Tetapi kemudian ketika misalkan di tengah pandemi COVID-19 yang sudah dalam jangka waktu yang tidak singkat tetapi sudah hitung bulan, itu sebetulnya membuat masyarakat merasa cemas. Kenapa tuh hari ini pendistribusian barangnya masih saja belum dirasakan secara universal, secara umum. Mungkin bisa saja terjadi karena itu tadi, soal berbelitnya aturan atau saling tumpang tindihnya aturan. Pemerintah dalam negeri mengatakan lain soal bantuan dana sosial, pemerintah desa juga, Kementerian Desa juga memberikan semacam regulasi lain terkait dengan bantuan dana desa, sehingga pendistribusiannya tidak ada karena kita harus masih berdebat pada konsep atau pada soal aturan yang ada. Sehingga mungkin menurut saya secara pribadi bahwa jangan terlalu berbelit-belit terhadap konsep atau terhadap aturan, tetapi mulailah untuk mendistribusikan barang karena masyarakat sedang menanti barang, bukan menanti konsep. Itu saja yang ingin saya sampaikan hari ini. Kurang lebih saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak dan selamat sore.